agama ini kan bukan sholat saja ya. Semua yang diatur dalam kehidupan ini bagian dari agama. Jangan berpikir seperti orang-orang liberal itu ya, yang mereka ini memisahkan antara agama dengan ekonomi, agama dengan politik. Itu satu paket itu. Satu paket itu. Keliru kalau dia berpikir agama itu cuma urusan sholat, zakat, puasa, haji. Keliru. Kalau kita memilih pemimpin itu adalah pilih yang bertakwa. Karena Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Takwa dalam pandangan Islam itu ya minimal bisa ngaji, sholatnya bagus. Kalau dia jadi pemimpin satu saat disuruh ngimami ya bisa ngimami. Itu ciri-cirinya itu ya. Kejujurannya, amanahnya, kecerdasannya. Itu sebenarnya kriteria daripada pemimpin itu. Saya mau garis bawahi. Kalau kita mau mengangkat seorang yang ngurusi hidup kita ini, pastikan orang yang takut kepada Allah. Kalau yang berani kepada Allah, pasti kita akan dibuat susah. Pastikan ya. Kalau kita mengangkat orang untuk ngurusi kita ini ya, ngurusi kita ini, diri kita ini, ngurusi keluarga kita, ngurusi daripada masyarakat kita. Orang bertakwa. Kalau orang bertakwa itu yang dijadikan pedoman, dia takut dulu pada Allah. Kalau saya begini nanti gimana? Nanti kalau saya begini nanti gimana? Dia pertimbangan dulu sebelum dia ambil satu keputusan. Kembali lagi, agama, ekonomi itu satu paket. Agama, politik itu satu paket. Dan itu semua terjadi pada Rasulullah. Yang mensupport Rasulullah secara sebab. Siti Khadijah itu habis hartanya. Artinya apa? Kebutuhan ekonomi. Sayyidina Abu Bakar habis hartanya itu. Urusan ekonomi. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu hartanya tidak nanggung-nanggung itu. Kalau sudah untuk berjuang di jalan Allah. Sayyidina Utsman yang punya wakaf sampai sekarang itu. Sampai sekarang itu wakafnya jadi hotel, dan hotel itu terus mengalir wakafnya beliau itu. Itu orang kaya itu. Artinya butuh ekonomi kan begitu. Maka agama ini tidak bisa lepas dari ekonomi, dari politik tidak bisa lepas. Salah lah orang bilang, kiai itu tidak usah bicara ekonomi. Keliru ya. Kalau ekonomi, kekayaan itu ada pada tangan seorang ulama, maka kemaslahatannya akan lebih luas. Saya yakin 99%. Kemaslahatannya akan lebih luas. Ya kita ngambil contoh yang terbaik di zaman ini ya, itu Habib Umar itu. Itu ulama itu. Kaya itu ya. Itu murid-murid belajar sana itu gratis semua itu. Dengan gratisnya mereka berarti fokus mereka belajar. Tidak mikir lagi mau bayar SPP berapa, mau bayar makan nanti bagaimana. Tidak mikir lagi bayar kamar di sana seperti apa. Tidak mikir lagi. Kenapa? Ekonomi ini di tangan ulama. Tidak boleh dipisah agama, ekonomi. Tidak bisa dipisah itu. Agama, politik itu. Tidak bisa dipisah itu. Maka kalau politik itu dipegang oleh orang-orang amanah yang baik, yang jujur, yang takut kepada Allah, insya Allah akan membawa kebaikan, kemaslahatan. Tapi kalau salah yang megang, tidak bisa ngaji, tidak bisa mimpin sholat, ngaji tidak bisa, mana dia mau memimpin itu? Tidak bisa itu, tidak bisa. Nah, sehingga sekali lagi semua itu terkait.